Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini melimpahkan banyak sekali kenikmatannya kepada kita semua. Yang utama dari segala kenikmatan itu adalah kita masih diberikan petunjuk di atas agama yang hak ini, agama Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang bisa menghantarkan manusia berbahagia di dunianya sebelum kebahagiaannya hakiki kelak di akhirat. Maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, termasuk nikmat ditunjukkannya kita kepada agama Islam ini dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga Allah menjaga kita di atas agama ini, di atas kenikmatannya sampai akhir hayat kita, bahkan sampai di akhirat kelak kita dimasukkan dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh masyarakat umum secara keseluruhan. Kita masih pada tafsir ringkas dari surat-surat pendek, dimulai dari surat Al-Zalzalah yang sekarang kita masuk surat Al-Fil. Monggo, ada yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Oh, terjemahan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Fil ayat 1-5. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Surat Al-Fil atau surat apa? Gajah. Dikatakan surat gajah karena menyebutkan tentang penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Abrahah, seorang raja dari persemakmuran kerajaan Habasyah, itu ya, Ethiopia yang kita kenal sekarang. Dulu adalah sebuah negeri yang besar, negeri yang sejahtera, sampai punya wilayah kekuasaan di Yaman. Padahal Habasyah di mana? Di Afrika, menyeberang ke Jazirah Arab.
Tapi kita lihat keadaannya sekarang, dalam keadaan yang selalu beritanya adalah peperangan dan kelaparan. Maka ini mengingatkan kita, Allah mampu, bahkan sangat mampu merubah keadaan sebuah negeri yang dulunya kaya raya, yang dulunya hebat, berubah menjadi miskin semiskin-miskinnya. Dan ini memberikan peringatan kepada kita bahwa negeri kita yang subhanallah katanya Zamrud Katulistiwa, kita sudah melihat perubahan demi perubahan, bagaimana hutan digunduli, hutan berubah fungsi dan seterusnya. Ini kalau kita tidak segera sadar akan dosa-dosa kita, khususnya dosa kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, maka bukannya tidak mungkin negeri yang subur makmur ini akan berubah seperti halnya berubahnya Habasyah, Ethiopia menjadi kering kerontang dan penuh dengan penderitaan. Maka semoga kita sadar, ya, banyak hal-hal yang belum pas sampai hari ini. Di saat katanya kita memeringati kemerdekaan, maka hakikatnya banyak orang belum merdeka karena masih percaya dengan dukun, masih bergantung dengan jin-jin, dengan jimatnya. Orang mencari karirnya dengan perantara-perantara dukun dan seterusnya. Maka hakikatnya kita ini belum merdeka kalau belum menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita baca beberapa ayat atau 5 ayat yang ada dalam surat Al-Fil ini. Allah memulai dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu, yaitu Tuhanmu, telah bertindak terhadap tentara bergajah? Yakni, tidakkah engkau mengetahui wahai Nabi bahwa Tuhanmu bertindak terhadap Abrahah dan bala tentaranya yang menggunakan gajah sebagai tunggangan ketika mereka datang dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu fi tadlil, dalam kesia-siaan, yakni makar, yaitu rencana jahat mereka dan langkah-langkah mereka untuk meruntuhkan Baitullah sia-sia, yakni sia-sia dan lenyap, tak berarti, serta berakhir dengan kesudahan yang mengerikan. Sehingga karena makar dan tipu daya buruk itu, dia hanya kembali dengan membawa kerugian. Surat yang kelihatannya pendek ini seharusnya banyak menjadi pelajaran, khususnya lagi-lagi dalam hal akidah tauhid. Bahwa ketika orang membuat makar terhadap Allah dan agamanya, maka kita tidak perlu takut dan khawatir, karena agama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan ketika kita tidak percaya bahwa agama ini ada yang menjaganya, sehingga kita malah menyibukkan dengan hal-hal lain untuk menjaga agama ini, bukan dengan kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita baca tafsir surat ini, biasanya akan disebutkan kisahnya Abdul Muttalib. Ketika datang pasukan Abrahah, biasa namanya pasukan kadang bertindak brutal. Maka pasukan yang merasa dia dengan jumlah yang besar, dengan persenjataan yang lengkap, apalagi dilengkapi dengan gajah. Mungkin kalau sekarang ya ini pansernya gitu ya, tanknya.
Maka mereka sempat merampas 100 ekor untanya Abdul Muttalib. Maka datanglah Abdul Muttalib menemui Abrahah. Untuk apa menemui Abrahah? Untuk meminta kembali 100 ontanya. Maka Abrahah kaget. Loh, saya kesini ini mau menghancurkan Ka'bah, kamu malah mikir ontamu. Gitu ya? Apa kamu nggak menghormati? Apa nilai ontamu itu lebih besar daripada nilai Ka'bah? Apa jawabnya Abdul Muttalib? Onta-onta ini yang kalian rampas, sayalah pemiliknya. Sehingga saya yang perlu mengurus, meminta onta-onta ini. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya, dan dia yang akan menjaga Ka'bah itu. Subhanallah. Padahal mereka hidup dalam apa? Kesyirikan. Tapi mereka masih mengakui, ini yang sering kita bahas dalam bahasan tauhid, mereka mengakui tauhid rububiyah. Walaupun kemudian mereka mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan. Disinilah kesalahan fatal mereka. Maka kalau kita bandingkan dengan orang di zaman ini, bahkan mereka lupa kalau agama ini, syariat ini ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang lupa untuk mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita melihat berbagai macam makar dilakukan oleh musuh-musuh Islam di luar maupun di dalam Islam, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Ketika apa? Ketika kita benar-benar memegangi agama Islam kita. Karena seandainya kita gugur dalam mempertahankan keislaman kita, itu sudah menjadi sunnatullah orang-orang terdahulu sebelum kita. Dan apabila kita dibiarkan oleh Allah hidup, maka hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam tuntunan Islam. Maka seharusnya kita malu dengan Abdul Muttalib tadi, yang dia sangat tahu Ka'bah, dan tentunya bukan hanya Ka'bah yang kita yakini. Kalau Ka'bah ada pemiliknya, syariat ini, agama ini tentu ada pemiliknya. Maka usaha Abrahah pun apa? Gagal. Karena yang menjaga, yang dia hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebelum pasukan itu bisa mencapai Ka'bah, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil. Ya. Ini salah satu yang dulu kita pelajari sama-sama, ya. Dulu guru-guru kita, semoga Allah mengampuni mereka, gitu ya, menempatkan mereka di tempat yang baik. Yang guru-guru kita yang mengajarkan kita bisa membaca Al-Quran, gitu ya, mengajarkan kita tentang agama Islam dengan segala kekurangan maupun kelebihan yang mereka punya. Ketika menceritakan apa, pasukan itu dihancurkan oleh burung ababil. Padahal ababil ini bukan nama burungnya, tapi ababil itu adalah sifat. Ababil artinya apa? Yang berbondong-bondong. Datang burung itu dalam jumlah yang besar. Kelompok burung yang datang silih berganti. Makanya dikatakan apa? Ababil. Bala tentara datang dengan mengendarai binatang-binatang paling besar menurut klaim mereka, yaitu apa? Gajah. Sehingga tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka, dan tidak ada yang mampu melawan mereka menghancurkan Baitullah. Dan sedikit cerita kenapa mereka berkeinginan menghancurkan Ka'bah.
Pernah dengar ya ceritanya? Apa itu? Abdullah tersinggung Mm-mm. kerjanya dipakai tempat MCK. Ya. Jadi Abrahah membangun bangunan ibadah yang ditujukan untuk apa? Menandingi Ka'bah. Karena Ka'bah ini dihormati seluruh bangsa Arab. Oleh karenanya Mekah itu menjadi pusat perdagangan, apalagi letaknya ya bisa dikatakan di tengah-tengah Jazirah Arab. Sehingga orang dari utara selatan itu akan mudah mengaksesnya karena posisi di tengah-tengah. Sehingga dimanfaatkan oleh orang Quraisy untuk berdagang karena orang datang untuk melakukan apa? Haji dan umrah. Ini bukti juga bahwa orang-orang Arab yang kita kenal sebagai jahiliyah itu mengenal Allah. Mereka melakukan haji, umrah. Tapi lagi-lagi mereka mencampurkan dalam ibadahnya dengan kesyirikan. Nah, Abrahah yang juga di Yaman sama-sama di Jazirah Arab ingin apa? Membuat bangunan menjadi saingan Ka'bah. Maka ada orang Mekah yang apa? Marah. Ka'bahnya apa? Disaingi. Maka berangkatlah dia ke Yaman. Kemudian apa? Buang hajat di sana. Untuk apa? Menghinakan bangunannya Abrahah. Maka marahlah Abrahah dan membawa pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa ini disebutkan oleh sebagian ulama, inilah tindakan apa? Kemarahan yang tidak terukur. Kita boleh marah, tapi Rasulullah mengatakan apa? La taghdab. Jangan berucap, berbuat ketika masih dikuasai kemarahan. Sehingga orang kalau berbuat dikuasai kemarahan seringkali apa? Kerusakan yang dia timbulkan lebih besar daripada kemaslahatan. Seperti yang terjadi pada sebagian umat Islam ketika terjadi apa? Pelecehan, penistaan, penghinaan terhadap agamanya, terhadap nabinya, terhadap atribut-atribut Islam. Kemudian apa? Bertindak anarkis. Nah, kadang malah ini yang seperti peristiwa apa? Abrahah ini yang dijadikan alasan untuk menyerang umat Islam. Kalau Abrahah kemudian menyerang Ka'bah, seakan ada apa? Alasan. Nah, kadang umat Islam ketika bertindak tanpa memperhitungkan resiko, akhirnya yang menjadi sasaran siapa? Umat Islam yang tidak bersalah. Dan kadang ya seperti itu tidak jauh dari settingan. Ada ya? Makarnya orang-orang musuh-musuh Islam. Ada ya? Yang kemudian apa? Sebagian umat Islam tidak menyadari makar-makar tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru hanya mengirimkan burung-burung kecil yang membawa batu-batu kecil di paruh mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan apa? Kekuatannya, kehebatannya. Ketika pasukan Abrahah berbangga dengan pasukan yang besar, kendaraan-kendaraan yang besar, yaitu gajah-gajah yang dirasa apa? Tidak ada yang bisa menghalangi, tapi Allah cukup menghalanginya dengan apa? Burung yang kecil. Yang ini kita mengingat peristiwa seperti ini dalam pandemi yang kita lalui kemarin. Subhanallah. Bukan hanya burung yang masih terlihat oleh mata, tapi dengan virus. Bagaimana tatanan kehidupan manusia bisa hancur lebur, bisa berubah total. Bahkan bukan pada satu daerah, bukan pada satu negara,
tapi seluruh negara. Maka seakan-akan kita sedang diingatkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kekuatan fisik, ekonomi, politik, ketentaraan dan seterusnya, semua seakan tidak ada artinya, tidak ada gunanya menghadapi tentara Allah yang namanya virus. Maka subhanallah, jadi surat ini meskipun surat yang pendek, yang kelihatannya dibaca kisahnya Abraha begitu saja, begitu ya, tapi subhanallah kalau kita mau mendalaminya banyak sekali pelajaran besar. Maka burung-burung kecil tadi yang datang berombong-rombong tadi, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, yakni batu dari tanah liat yang dibakar hingga mengeras dari tempat yang tinggi, sehingga setiap sebutir batu mengenai salah seorang di antara mereka pasti binasa, mati dengan kebinasaan yang paling buruk. Dan subhanallah, zaman itu mungkin orang belum belajar tentang energi apa ini? Kinetik ya. Energi kinetik, dengan dijatuhkan itu kan, semakin tinggi tempat dia jatuh, dia mempunyai energi potensial yang semakin besar. Dengan energi yang jatuh itu, energi kinetiknya, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin besar. Subhanallah. Maka meskipun batu-batu itu kecil, tapi telah dipanaskan sangat panas sehingga mengeras dan panas, menghancurkan mereka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah menjadikan mereka, yakni pasukan yang datang untuk menghancurkan Ka'bah itu, ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Subhanallah, saya nggak tahu ya bagaimana di Jazirah Arab itu, apakah ada daun-daunan yang dimakan ulat. Tapi kalau kita di Indonesia tentu sangat banyak bisa menyaksikan fenomena seperti ini. Di awal musim hujan biasanya ada, kalau daerahnya antum ini mungkin banyak ya, daun jati yang dimakan lalat habis. Atau biasanya juga daun apokat, itu juga habis satu pohon di awal-awal musim hujan, lalat datang, sehingga kita hanya melihat daun yang tadinya utuh, tersisa tulang daunnya, yakni tanaman yang diserang dan dimakan oleh hewan ternak dan diinjak-injak dengan kaki mereka. Ini gambarannya ya, karena mungkin ya tadi wallahu alam di sana nggak sering melihat daun dimakan ulat. Gambaran lainnya adalah ketika daun itu diinjak-injak oleh hewan ternak, kemudian dimakan, dikunyah, kemudian diinjak, hancur, hijauannya tinggal tulang daunnya. Kemudian beliau menutup dengan keterangan ini adalah di antara ayat-ayat, bukti-bukti keperkasaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu besar kuasanya, dan bahwasannya hamba bagaimanapun ia telah sampai pada tingkat makar dan rencana jahatnya serta menanti-nanti kesempatan, Allah pasti akan menimpakan akhir yang mengerikan dan kerugian baginya di dunia dan akhirat. Dan yang seperti ini adalah sebuah sejarah yang seharusnya diingat siapapun yang ingin berbuat makar terhadap Allah, nabinya dan agamanya. Allah akan membongkar makar mereka.
Jadi kita nggak perlu menjadi sedih, gelisah. Seperti yang kita singgung semalam tentang zikir apa? La haula wala quwwata illa billah. Salah satu obat ketika datang perasaan, ya namanya manusia, ketika melihat makar-makar musuh semakin dahsyat, semakin masif, terstruktur, masif dan apa istilahnya? Terstruktur. Enggak, terstruktur. TSM. S-nya apa? Sistematis dan masif. Istilah-istilah yang dibuat. Makar itu sekarang ada yang katanya seperti itu, TSM. Terstruktur, sistematif dan masif. Maka nggak perlu kemudian kita larut dalam kebingungan, larut dalam ketakutan. Bahkan itu peringatan dari Allah agar kita semakin dekat kepada Allah. Dan fakta telah membuktikan bagaimana Allah membongkar satu demi satu makar yang dibuat oleh orang-orang yang ingin membuat makar terhadap agama Allah. Seharusnya mereka mengambil pelajaran, dan kita pun mengambil pelajaran. Kemudian beliau menyebutkan, dan Nabi SAW dilahirkan di tahun ini, yakni tahun tentara bergajah atau disebut dengan tahun gajah, di mana terjadi peristiwa yang luar biasa ini, sehingga itu adalah salah satu di antara irhas. Apa itu irhas? Isyarah, kejadian-kejadian luar biasa di luar jangkauan nalar manusia sampai diutusnya Nabi SAW, tanda akan datangnya seorang utusan. Nah, sebagian ahli sejarah menyebutkan peristiwa itu terjadi pada tahun berapa Masehi? Majutu, singkatannya itu. Jadi kalau dulu kan kita diajari apa istilahnya, jembatan keledai, untuk menghafalkan istilah tertentu, angka tertentu, tahun tertentu, itu ada trik-triknya. Itu istilahnya apa? Jembatan keledai. Masih nggak dapat guru-guru yang seperti itu? Berarti beda zaman ya. Mas Mekto, apa contohnya Mas Mekto? Contohnya kalau saya ini, ingat ini, Majutu 571. Nah, ini 571 Masehi. Kalau pelajaran umum yang masih melekat, itu dalam pelajaran IPS mungkin ya, itu ada sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Belanda sebagai kompensasi penjajahan. Namanya apa? Enggak tahu ya. Sudah lewat zamannya. Namanya IGGI. Ketua pertamanya adalah siapa ketua pertamanya? Piet Broekman. Gimana mengingat itu? Diajari waktu itu numpak pit tiba Pak Man numpak pit tiba mak gedebruk. Subhanallah. Sampai sekarang masih ingat itu, kalau nggak salah SD. Itu kakak saya yang ngajari. Subhanallah. Pak Man numpak pit tiba mak gedebruk, Piet Broekman. Subhanallah. Jadi kadang ini namanya jembatan keledai. Baik, kita beralih pada surat berikutnya, surat Quraisy, dan ini masih erat kaitannya dengan surat sebelumnya, surat Al-Fil. Monggo silakan baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quraisy 1-4. Nah, surat Quraisy ini mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Salah satu nikmat yang baru saja kita bahas adalah apa? Diselamatkannya Ka'bah dari pasukan Abraha. Dan itu salah satu makna keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya pula mereka, kita katakan tadi, Mekah itu sebagai pusat perdagangan dan berada di center. Meskipun cuaca di Mekah itu enggak terlalu ekstrim. Jadi ya, kalau sekarang ini meskipun pun musim panas, ya panasnya enggak seperti di Madinah. Kalau Madinah itu ekstrim, panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Tapi kalau Mekah masih mendingan. Meskipun demikian, ya panasnya lebih panas daripada Indonesia, itu yang pasti. Sehingga mereka itu memanfaatkan dagang mereka, perjalanan dagang mereka untuk kulaan, sekaligus untuk apa? Menyesuaikan musim. Mereka punya dua perjalanan musim panas. Di musim panas seperti ini, di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September, itu puncak-puncaknya panas. Itu mereka akan pergi ke selatan, utara, atas ya, utara ya, ke daerah Syam. Kenapa di saat Mekah, Jazirah Arab itu musim panas, di daerah Syam sedang musim dingin? Ya istilahnya kalau kita berarti apa? Ngadem. Nah, seperti antum orang Madiun ke Sarangan gitu ya, nah, itu ngadem. Maka mereka juga ke atas sana, ke atas yaitu arah utara. Sebaliknya di saat datang musim dingin, dan lagi-lagi walaupun dinginnya Mekah itu tidak ekstrim seperti dinginnya Madinah, maka mereka juga memanfaatkan musim dingin untuk sekalian dagang kemana? Ke utara, ke selatan, ke Yaman. Karena Yaman di saat Mekah itu musimnya panas, di sana musimnya apa? Di saat Mekah dingin, di sana musimnya panas, lebih hangat. Nah, Allah ingin mengingatkan nikmat-nikmatnya itu. Dan ini poin yang harus kita ingat juga. Apa itu? Kita pun tidak kalah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita. Setiap individu kita. Sering kita sampaikan, apa buktinya kalau nikmat Allah itu sangat banyak? Apa buktinya? Kita tidak mampu menyebutkan jenisnya, apalagi jumlahnya. Sering saya contohkan apa? Kalau kita hitung dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, ada berapa jenis dulu? Ada rambut, ada kulit, ada batok kepala, ada otak, ada syaraf-syarafnya, ada sel-selnya, yang entah bagaimana caranya dia bekerja. Terus kalau dirunut sampai bawah, sudahkah bisa kita sebutkan detail semuanya? Tidak bisa. Terus rambut ada berapa jumlahnya ini? Sel otak, sekian ribu katanya kan gitu. Subhanallah, bagaimana sel-sel itu? Nah, kalau kita tidak mampu menyebutkan apa jumlahnya, ya bagaimana kita akan mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka
nikmat itu sangat banyak. Karena nyatanya apa? Kita tidak mampu untuk menyebutkannya. Nah, Allah memulai dengan apa? Mengatakan li'ilafi Quraisy. Ingatlah tentang apa? Kebiasaan orang-orang Quraisy. Banyak ulama tafsir yang berkata bahwa jar dan majrur dalam firman Allah li'ilaf. Lamnya apa? Lam untuk jar yang artinya milik. Limanil kitab, gitu ya. Sudah sampai mana bahasa Arabnya? Aduh. Saya mana Mas Rian? Jawabnya senyum-senyum cuman. Masya Allah. Orangnya baik-baik ya. Orang Indonesia itu. Ya, huruf jar itu kita kemarin salah satu tanda apa? Isim. Nah, ini lamnya untuk kepemilikan. Hadza li. Ini adalah milikku. Li'ilaf itu perjalanan milik orang-orang Quraisy. Berkaitan dengan surat sebelumnya. Nah, jadi perlu diketahui jar dan majrur adalah apa? Ini menerangkan sedikit tentang bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, sebuah kalimat baru dikatakan kalimat kalau dia telah membuat sebuah susunan yang sempurna. Nah, kapan dikatakan sempurna? Kalau dia telah memberikan apa? Pemahaman yang sempurna kepada orang mendengar. Kalau ada orang mengatakan, buku ini milikku, sudah sempurna belum? Buku ini milikku. Nah, kalau sudah buku ini berarti sudah sempurna. Berarti ada sesuatu yang ditunjuk. Tapi kalau orang hanya mengatakan buku milikku, bedakan. Nah, kelihatannya sederhana ya. Nah, tapi begitulah bahasa Arab. Buku ini milikku, berarti ada sebuah buku yang kemudian apa? Diklaim milik seseorang. Berarti kalimat itu sudah sempurna. Tapi kalau orang baru mengatakan buku milikku, sudah sempurna belum? Orang akan bertanya, ada apa buku milikmu? Buku milikmu sudah datang, pesan buku. Buku milikmu hilang. Banyak kemungkinan. Maka ini dikatakan belum sempurna. Nah, kalimat yang belum sempurna ini berarti apa? Dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka li'ila fi Quraisy itu tidak berdiri sendiri. Lalu bagaimana? Dia berkaitan dengan ayat sebelumnya atau surat Al-Fil. Hal itu karena kebinasan Abrahah dan bala tentaranya dengan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, yang menunjukkan sempurnanya kuasa Allah dan dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang Quraisy menjadi takut setelah itu. Lalu mereka menjadi nyaman di tempat-tempat tinggal mereka, juga dalam perjalanan perniagaan mereka ketika musim panas maupun di musim dingin. Ya, ini Allah setelah membinasakan Abrahah, mereka sekarang menjadi apa? Kembali aman untuk melakukan perjalanan musim panas kemana tadi? Syam, dan perjalanan musim dingin ke Yaman. Padahal kalau mereka masih ada konfrontasi dengan Abrahah, mestinya kalau mau kulaan ke Yaman bagaimana? Akan bermasalah, akan diganggu dan sebagainya. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yakni keadaan di mana mereka berada yang penuh nikmat, kemakmuran dan rasa aman. Nah, ini yang sekarang dengan segala kekurangan, mungkin harga-harga sedang apa? Bergejolak, sedang disesuaikan. Katanya gitu ya, bukan naik, tapi sedang disesuaikan. Bismillah, komisaris pasar mana ini? Masya Allah. Jadi
Kelihatannya sudah pantas jadi jubir ya. Maka subhanallah, kita nyatanya masih mampu gitu ya, dengan harga yang bergejolak masih bisa beli. Alhamdulillah itu ya. Mau naik asalkan bisa beli kan enggak masalah. Yang jadi masalah kalau sudah enggak bisa beli. Dan kalau sudah enggak bisa beli, jatah kita sudah berakhir, berarti tugas kita di dunia juga selesai sudah. Di bawah gampang saja mikirnya gitu ya. Maka kita masih dalam keamanan, bisa duduk guyon seperti ini, tertawa seperti ini, tidak terjadi gejolak besar, meskipun ya ada sedikit permasalahan di sana sini, tapi kita masih bisa istirahat dengan tenang, makan dengan tenang, bepergian dengan aman. Maka ini semua adalah nikmat dari Allah. Bahwasanya perjalanan serta petualangan ya, petualangan niaga yang dalam keadaan aman adalah musim dingin menuju Yaman dan di musim panas menuju Syam. Perlu pulang dengan segala rasa aman. Semua ini adalah nikmat-nikmat yang mengharuskan sikap bersyukur kepada Allah yang memberikan semua nikmat itu dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Maka bagus gitu ketika sebagian kiai, sebagian habaib, kemudian juga sebagian ustadz mengingatkan tidak sepantasnya bahwa kemerdekaan kok diperingati dengan porno aksi. Banyak lomba-lomba kemerdekaan yang mempertontonkan porno aksi. Yang seperti disampaikan siapa itu yang biasa jadi host di podcast ustadz-ustadz itu, yang membuat sebuah video Dery itu tentang lomba balon yang diletuskan dengan tubuh itu. Kemudian juga kita tahu peringatan kemerdekaan ini dilakukan dengan joget-joget, membuka aurat. Bagaimana itu namanya menghargai perjuangan para pejuang. Ini malah mengkhianati perjuangan. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Kenikmatan merdeka ini, kenikmatan kemakmuran yang ada ini diperingati dengan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malamnya yang dikatakan tirakat. Masih ada nggak tradisi itu? Tirakatan. Nyatanya diisi dengan guyonan, dan sebagainya. Katanya mau tirakat. Tirakat itu adalah prihatin. Menunjukkan keprihatinan, menunjukkan kesederhanaan. Maka ini harus dikoreksi. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Maka seharusnya semakin kita diberikan kemudahan, kemakmuran oleh Allah, kita semakin menguatkan ibadah kita kepadanya. Dan itulah orang-orang yang berbahagia, yang mengetahui tujuan hidupnya untuk apa. Yang tidak lain kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dzariyat 56, bukan surat An-Nas. Ya. Nah. Maka berbahagialah setiap kita yang tahu jalan tujuan hidup kita. Sehingga Allah kemudian mengingatkan mereka, inilah sebabnya Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Jadi lihat, dan ini bantahan kepada kaum munafik, kaum orientalis yang menuduh umat Islam menyembah Ka'bah. Tidak. Kita sedang menyembah pemilik Ka'bah. Karena dialah yang merintahkan untuk menyembahnya. Yaitu menyembah pemilik Ka'bah dan mengarahkan ibadah kita ke Ka'bah. Yakni hendaklah mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah semata sebagai bentuk pengasaannya dengan ibadah, sebagaimana orang-orang yang mengikhlaskan agamanya baginya semata sehingga tidak menjadikan sesuatu sekutu pun baginya
dan tidak menjadikannya sesuatu tandingan pun bersamanya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali apa perintahnya? Beribadah hanya kepada Allah dengan cara yang ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah dengan cara yang lurus. Dan Allah tegaskan lagi nikmatnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan, yakni yang telah memberikan karunia bagi mereka berupa makanan, juga memberikan mereka rasa aman. Maka nikmat-nikmat dan rasa aman ini mengharuskan sikap syukur kepada Allah yang telah memberikannya, dan juga mengikhlaskan agama baginya, dan juga mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah. Dan di sini kita sedang diingatkan lagi-lagi tentang nikmat aman yang banyak sekarang ini broadcast, postingan seakan ingin bikin rusuh, bikin onar. Ya tentunya dengan gejolak ekonomi yang terjadi, pengaruh apa? Keadaan peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang itu ternyata berefek tidak hanya pada mereka berdua, bangsa-bangsa di seluruh dunia. Maka sudah seharusnya kita menahan diri. Bahwa ini sesuatu yang memang harus dihadapi. Bahwa ujian itu pasti datang. Tidak mungkin kita selamanya dalam keadaan lapang, dan tidak juga selamanya dalam keadaan sempit. Maka sikap kita seharusnya bersabar dengan keadaan kekurangan, kesempitan, dan seharusnya bersyukur. Di balik itu masih banyak kemudahan. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Kalau dibandingkan tahun-tahun keamanan, tahun-tahun kemudahan, tahun-tahun kemurahan, itu jauh lebih panjang dibandingkan tahun-tahun ketakutan, kesulitan. Maka Allah itu menguji dengan sedikit rasa takut, kekurangan jiwa, makanan, buah. Maka kabar gembira bagi siapa? Wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting dalam menghadapi kondisi hidup kita saat ini dari kisah Abrahah maupun kisah suku Quraisy yang seharusnya mereka bersyukur kepada Allah dengan diberikan keamanan, diberikan nikmat bisa makan dan minum. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada pertanyaan? Kita cukupkan? Baik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.